potong rambut nih. Bagus nih sekarang. Menurut Neneng daripada yang gondrong kemarin. Aneh banget gondrong. Mau kayak Zawin. Ya, enggak sih. Bang Zawin juga sekarang botak kan? Ya, ini gue nggak tahu nih openingnya apa ya. Nggak pernah ada openingnya, tapi sejarah Beat Komika kali ini bareng Risma Wulandari. Happy banget deh. Risma Wulandari, aduh. Makasih loh Neng udah mau diajakin konten kayak gini. 3 episode ya ada di kosan saya ya. Iya, Rais, ada Boah. Ya. Sekarang Neneng kita tunggu siapa lagi yang bakal syuting. Berarti kalau misalnya episode-nya di kosan Neneng, berarti dia orang yang sering ke kosan Neneng. Iya. Komik yang sering ke kosan Dan Neneng. kosan Neneng nih bebas. Bebas banget. Bebas. Enggak sebebas itu. Gue udah 2 hari teman-teman. Karena diusir Bu Sari. Kayak kalau ini kayak Vario kan pernah bilang ditanya Bu Sari mau kemana, mau ke kosan Neneng. Ngapain ke kosan Neneng? Iya, sempat ada gitu. Ngapain ke kosan Neneng? Oh, enggak gini maksudnya. Di kosan Neneng ada Ate, ada Rais, ada nah, Musda, banyak. udah nongkrongnya di kosan Neneng. Oh, gitu. Emang aneh sih. Iya, agak aneh bapak-bapak main ke kosan cewek gitu kan. Ayah Rahman juga kayak Neneng kan ngajak teman-teman yang lain datang ke kosan. Ayo dong main dong ke kosan, main dong ke kosan. Terus Ayah Rahman kayak, "Ya nanti Ayah main ke kosannya." Aneh banget ya bapak-bapak main ke kosan gitu. Vario adalah satu-satunya bapak-bapak yang main ke kosan. Oh, Ya. Pak Ernest, Bang Radit juga. Oh iya. Mereka juga ke Ya, sini. kan umur gua sama Radit sama Ernest nggak jauh lah ya kan. Iya. Seumuran sama Radit seumuran sama Anaknya juga 2 kan. Ernest. Kalian. Jadi Neneng tuh sukanya bapak-bapak teman-teman ya. Iya, yang bisa menafkahi saya lah intinya. Om-om lah tolong. Nah itu masih Radit sama Ernest, kalau gua belum kayaknya. Ini kan kosan ini dibiayai om-om ya. Ini ngomong. Nah ini sejarah Beat Komika nih Neng. Akhirnya Neneng diundang loh. Enggak sih, lebih tepatnya dipaksa. Vario Neneng takut gitu. Agak lah, santai aja orang. Karena kan yang diundang di sini lucu-lucuan kayaknya aja. yang paham banget sama materi stand up, paham banget teknik. Enggak, ini enggak ngomongin teknik, enggak ngomongin materi. Ya tahu, tapi kayak mereka tuh nulis banget. Neng kan gak senulis itu. Apa bilang? Wah, ini Sumpah. gua akan bawa slide pertama itu gua akan bawain materi lu yang bener-bener nempel di gua. Ya mana? Ada audisi Suca. Aduh. Ini nempel banget di gua gitu. Jadi gua akan bawain ini versi gua di hadapan lu dan gua tuh selalu excited gitu, deg-degan karena ya Neneng juga deg-degan. iya gitu, karena ini bukan beat gua dan gua berusaha untuk ngebadanin. Jadi kalau kurang lebihnya ya sorry lah ya. Gua akan coba sekarang. Aduh, malu Neneng takut. Vario, kita ngapain gini Vario? Momen gue suka nih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalin, nama saya teh Risma Wulandari, tapi biasa disebut Neneng. Neneng teh dari Garut, teman-teman. Belum lama tuh Neneng tuh dilamar sama pacar Neneng yang polisi. Pacar Neneng tuh bilang, "Neng, Akang nanti mau halalin kamu, boleh nggak?" gitu. Terus Neneng jawab, "Maaf, Akang tuh sebetulnya polisi apa MUI?" Anjir, Neneng lupa. Saya Neneng ingat pas itu. Iya. Terus, "Oh enggak, bukan gitu, maksud Akang bukan kayak gitu. Maksud Akang bukan kayak gitu, Neng." "Oh, maksud Akang apa?" "Neneng haram." "Emang Neneng minyak babi ya?" Kenapa Neneng dihalalin gitu ya? Iya, kenapa Neneng dihalalin? Enggak gitu. Neneng tuh bukan nggak mau nikah, Neneng tuh trauma gitu karena pernah nikah. Karena nikah itu sakitnya kayak menstruasi, bener kan? Sakitnya kayak menstruasi. Terus cowok Neneng tuh tetap kekeh gitu. Terus cowok Neneng bilang, "Enggak, Neneng," dia masih cari cara cowok Neneng. Terus cowok Neneng bilang, "Neneng, boleh nggak Akang jadi
boleh nggak Neneng jadi ibu dari anak-anak Akang? Oh, berarti selama ini Akang tuh duda. Ya, kurang lebih gitu lebih kayak kan. Kayak gitu. Ya, Sumpah itu Bit audisi sih. ya, tapi bener nggak Bitnya? Iya bener. Kurang lebih kayak gitu. Yang menstruasi itu Iya benar. Oh benar ya, sakitnya kayak menstruasi. Iya. Ya. Kayak Neng tuh nggak mau pacaran. Kalau nggak salah ya, Neng juga lupa. Tapi karena sakitnya tuh melebihi sakit menstruasi. Iya benar. Gitu. Iya. Gitu. Aduh itu 2017 Vario. Iya 2017 ya. Itu Neng lulus SMA. Lulus SMA? Iya stand up. Lu sebelumnya sebelum masuk gua nanya sejarah itu, lu masuk komunitas dulu nggak sih? Iya stand up Indo Bogor. Oh masuknya Indo Bogor. Karena waktu itu Neneng tinggal di Bogor sama paman Neneng. Bukan stand up Indo Garut, Aris Karisma dan teman-teman. Enggak di situ, tapi masuknya stand up Indo Bogor karena pada saat itu Neneng pengen kuliah di IPB. Oke, Gitu. gabungin stand up Indo Bogor. Sambil nunggu kuliah, masuk kuliah, akhirnya Neneng ikut stand up Indo Bogor. Gitu. Terus Tuh gua baru tahu tuh, sumpah. ikut audisi. Jadi akhirnya lulus UCA nggak jadi kuliah. Sampai hari ini. Terus Neneng mikir, untung nggak kuliah. Kalau kuliah kan nggak mungkin duitnya sebanyak ini. Iya, ibu Neneng juga kayak, udah stand up aja gitu. Jalannya emang ya. Tuh Iya. yang gue mau nanya tuh, sejarah Beat itu tuh gimana terbentuk Beat itu? Benerankah? Iya, Neng beneran, Neng tuh pernah pacaran sama Intel. Waduh. Jadi Neng nggak tahu kalau dia tuh Intel. Oh, tapi waktu kenalan pertama kali memang Dia polisi. Tahu kalau dia polisi. Lu tahu dia kalau dia polisi? Iya, Neneng tahu dia Oke. polisi. Terus pada saat itu tuh kita pacaran lah. Nah, Neng tuh enggak, kan emang tolol aja ya Pak. Masih bocah keluar. Iya. Keluar sekolah tuh, lulus SMA, Neng kayak polisinya tuh gondrong gitu loh Pak. Oke. Terus kayak, oh ya udah. Neng tuh enggak yang kayak, kok polisi gondrong, kan biasanya cepak. Oh, gitu. lu nggak bertanya-tanya juga? Enggak. Oke. Terus tiap ketemu tuh pacaran pasti di rumah paman Neneng, nggak pernah pacaran keluar. Oke. Selama 3 bulan tuh kita ketemu cuman 1 minggu sekali di jam yang sama, di hari yang sama. Oke. Neneng nggak curiga ya, siapa sih yang curiga? Maksudnya kayak ya udah dia cuman polisi brimob, cuman tahu itu doang, nggak kurang nggak lebih. Neneng dikenalin sama saudara Neneng yang pada saat itu kuliah di IPB. Jadi itu temennya dia. Ini cerita aslinya nih ya, si Beat ini ya, terbentuk ya. Terus kayak oh ya udah, akhirnya kita pacaran. Terus kayak Neneng bawa ke rumah karena dia orang Garut juga. Si Intel ini tuh orang Garut juga. Kok lucu sih? Ada sumpah ya nih. Neneng tuh mantan Neneng tuh aneh-aneh Pak. Kiper. Oh iya, oke, teman kita itu. Iya kan, Intel. Terus kayak orang Jawa. Orang Jawa lemas. Ya, aneh lah pokoknya, random banget. Ya Intel tadi nih kita bawa. Nah, lu Tera akhirnya tahu tuh karena kakek Neneng tuh tahu kayak kakek Neneng tuh kan apa sih, orang pemerintahan gitu Pak. Terus kayak dia nanya, kayaknya ini bukan polisi biasa sih. Soalnya kayak tampilannya tuh dia pakai gelang. Oh iya. Kayak gaul banget gitu. Terus kayak nggak selayaknya polisi lah gitu. Terus pas ditanya tuh kayak jawabnya singkat-singkat kayak emang polisi di mana? Oh, saya bagian kantornya administrasi. Gitu. Makanya saya tampilannya santai gitu. Terus kayak akhirnya itu aduh kayaknya hati-hati gitu. Nah, setelah putus baru tahu dia tuh Intel gitu. Oh, dan diajak nikah tuh bener? Kan lu nulisnya kan diajak nikah sama polisi. Iya, gitu. karena itu dia datang ke rumah tuh buat ngajakin serius. Oh, pengen ngajak nikah. Oke. Kayak, terus pada saat itu Neng kayak, nikah gitu kayak. Terus Neng bilang, ibu Bayangkari nih gitu kan. Iya, kemana-mana seragamnya sama. Bisa nih aku senang bersama ibu-ibu lain gitu. Tadinya kayak mikir-mikir setengah-setengah kayak di antara siap nikah sama kayak oh mungkin kayaknya dia udah settle nih kerjaannya gitu. Karena polisi kantornya PNS gitu. Sempat kepikiran mau married juga berarti nyelonya. Kayak selesai horor lah gitu. Dulu kan masih baik banget dulu aku tuh. Sekarang juga baik lah nih. Iya, tapi kan sekarang kayak walaupun minum alkohol ini. Oh enggak ya teman-teman, enggak. kok tiba-tiba
ke situ ya. Dan kayak musik aja kayak kayak orang mabok. Iya. Tapi nggak apa-apa. Saya abis itu udah tuh pas ngejalanin hubungan lagi, dia karena tahu dari kakek kayak kayaknya jangan gitu. Jadi ada pertimbangan. Ditambah dia tuh ada beberapa momen yang kayak dia tuh alasannya, aduh nggak bisa, aku lupa hari ini kesini. Kayak misalnya, ya lupa tidur gitu. Kayak aku ketiduran tadinya maunya harusnya ketemu. Karena kita ketemu cuma seminggu sekali gitu. Terus kayak, aku ketiduran maaf ya. Tapi masa ketiduran tuh seharian. Dan pada saat itu nenek ngambek, gimana sih anak bocah gitu ya. Kayak, kok lo gak mau sih, gue udah nungguin lo gitu. Nah setelah dipikir-pikir lagi, ternyata kayak apa yang dia omongin dulu-dulu tuh kayak baru kepikir, kayak anjir jangan-jangan tuh dia kerja bukan ini bukan itu, baru tahu kalau dia tuh bohong. Iya, gitu. Nggak mungkin lah intel kan. Iya. Dan itu proses jadi beatnya dibantu teman-teman stand up Indo Bogor. Itu beat pertama Neneng open mic. Neneng bawain di audisi. Itu beat pertama open mic? Dibawain di audisi. Tapi udah pernah nyobain di open mic? Udah. Pecah? Gitu. Iya. Emang nanti pertanyaan polisi apa MUI? Nah, gitu langsung tuh. Iya, kayak yang tipe-tipe komik yang pecah di awal gitu loh Pak. Oke, iya. Kesananya biasa aja. Gitu, kayak jadi, wah dan lucu itu nih. yang bantu nulis anak-anak dari Bogor berarti? Nah, beat itu nggak dibantuin nulis sama anak-anak Bogor, beat selanjutnya baru. Nah, itu berarti lu nulis beneran sendiri itu? Dan nemu lucunya, dihalalin, emang gue MUI, gitu, diksinya emang ada di kepala lo gitu, anjir keren juga berarti. Karena sering nonton stand up Bang Rahmat, Oke. gitu. Inspirasinya dari situlah. Bang Radit kan bikin video cara nulis stand up komedi di YouTube kan, akhirnya belajar dari situ. Itu belajarnya di Garut, belum ke stand up Indo Bogor. Oh itu justru beat itu terbentuknya di Garut. Oke. Gitu. Nah, kayak ya udah. Halo mantan intel, pasti dia ada. Takutnya kayak dia nonton gitu. Ya apa juga, makasih udah nonton. Makasih lah udah bikin saya lolos UCA. Dan berarti itu background story-nya emang bener ya? Bener-bener kejadian nyata ya? Iya. Dan berarti beat itu satu kesatuan, pacarnya polisi, terus gagal nikahnya itu cuma sama dia doang berarti? Apa gagal nikah itu selanjutnya pernah gagal nikah emang sebelumnya? Itu tuh bukan gagal nikah tapi pernah putus. Oh pernah putus, oke ya. Itu pernah putus, jadi dan sakitnya lebih daripada menstruasi, lo nulisnya gitu, oke. Jadi ya udah terbentuklah itu. Itu berapa lama nih nulis beat itu? Ada sebulan kah? Enggak, jadi itu tuh gini kan, kita tuh kadang suka nemu yang kayak sekali lucu tuh lucu terus gitu. Oh iya, oke. Iya kan Pak, kayak kita tiba-tiba nemu 3 menit lucu gitu, pas dibawain, oh ternyata ini udah jadi nih. Udah settle beatnya. Neneng tuh ternyata itu salah satu beat yang udah settle. Jadi ada beat-beat yang lainnya di antara beat itu tuh ternyata settle juga. Oh. Gitu. Berarti lu termasuk cepet ya hitungannya kalau nulis ya? Nah, pada saat itu. Sekarang sana kebanyakan acting tumpul ya. Iya, sekarang kayak manajer Neneng ini ada yang mau stand up. Enggak kayaknya deh. Enggak gitu. Karena apa ya pressure-nya sih, apalagi orang-orang kayak misalnya nonton Neneng di Imperfect gitu. Kan beda ya lucunya di Imperfect. Bener, sama lucu stand up. Karena lucu by script itu toh. Terus kan ada tektokan gitu. Nah, orang-orang tuh udah ekspektasinya tuh kayak, wah ini Neneng nih pasti lucu gitu. Nah itu nggak mau. Kemarin stand up aja Neneng nangis-nangis. Iya sih, gue denger. Itu kan kayak kompetisi antar komik yang udah senior, ngerti gak sih kayak yang penting tuh pokoknya jangan sampai gue yang ngebom hari itu ya Allah gitu, karena akan dibahas setahun ke depan gitu sampai Jambore itu dibahas. Selain pride tapi juga deg-degannya gila-gilaan memang. Pressure-nya gede banget. Bener. Semua orang kan kumpul di sini ya, komik-komik buat nulis materi. Dan perform kita ditonton komik lain juga. Itu kayak yang kita pentingin tuh bukan ketawa penonton tapi ketawa komik, kayak jangan sampai komik ketawa setelah kita turun panggung, ya nggak sih? Ya jangan sampai. Kan kita berharap kalau kita turun komik tuh gokil. Nah iya, gitu deh. Kalau tos-tosan berarti lucu. Kalau di hari selanjutnya nggak datang berarti ngebom gitu. Aku baru tahu itu cerita sebenar-benarnya itu ya. Ternyata emang
true story ya itu ya. Iya. Dan pacar lo Intel. Iya, aduh itu random banget. Itu random banget sih. Slide kedua dan slide kedua. Ah, takut. Ya Allah, kagak ini emang mau diapain sih, ini bukan konten porno, tenang Ya, aja. tahu neneng, porno meniman porno neneng. Enggak, ada. Nah, ada nggak sepanjang lo sejarah lo nulis materi stand up, ada nggak materi favorit lo satu aja? Bukan apa-apa, nggak apa-apa. Apa ya, bentar. Satu aja, nggak usah. Yang jadi favorit neneng ya? Ini sih. Yang mana tuh? Aduh, yang mana ya Pak? Bentar. Oh, ini yang ngomongin Mas Dana. Nah, gimana? Sama Bang Oki. Sedikit aja materinya. Ya kan, sedikit aja. jadi opening beat Neneng tuh waktu Jambore. Tuh Neng bilang gini, di sini ada yang kenal Sadana Agung, boleh minta tepuk tangannya. Oke, gitu. ya. Di sini ada yang kenal Kirengga, boleh minta tepuk tangannya. Ya, mereka berdua mantan Neneng. Gitu terus. Ya kan kayak lucu banget gitu. Lucu, iya lucu. Kalau ada mereka berduanya di situ, Iya, karena iya. pada saat itu Bang Oki sama Mas Dana tuh pegangan tangan nonton Neneng di Jambore kayak ayo gitu. Lucu banget. Terus habis itu ya mereka berdua makan Neneng, tapi mereka berdua tuh beda banget. Bang Oki tuh bandel banget, terus Mas Dana tuh baik banget. Saking bandelnya Bang Oki, Neneng pernah diajarin main judi bola online. Rengsek Oki itu. Tapi akhirnya Neng putus dari Bang Oki, terus Neng jadian sama Mas Dana. Pas jadian Mas Dana yang Neng ajarin main judi bola online gitu. Ya itu kayak itu Neng suka karena kayak itu memorable aja, karena emang beneran kayak gitu kan. Dan targetnya jelas ya kan. Target Ada di materinya. situ tuh orangnya gitu. Dan itu juga ya ke teman-teman gak usah cari tahu sejarahnya, itu udah lah ya. Itu udah lewat. banyak yang tahu juga. Udah banyak yang tahu. Tapi itu beneran juga diajarin main judi bola online beneran. Itu lucu banget, lagi menang lagi Pak. Lu menang? Iya. Anjir. Terus kayak uangnya dipakai buat nonton karena takut kalau misalnya dipakai buat makan kayak Iya. jadi darah haram, padahal Iya, tetap iya. aja haram anjir, jangan dicontoh. Ya buat materi aja. Iya, Kan iya, banyak iya. yang alasannya komik enggak observasi gitu. Tapi mau kita lumayan sering ngajarin lo dulu ya, bandel-bandel gitu ya. Iya, Lumayan kayak ya. misalnya kalau misalnya kamu digodain ini marahin gitu, jangan diem-diem aja. Oke. Kayak misalnya di code calling, Bang Lolok tuh salah satunya. Oh, dikit. Ya. Apa kau anjing gitu? Jawab kayak gitu Neng. Ya nggak bisa Bang. Kalau cepet Neneng nggak bisa. Kalau pelan-pelan tuh Neneng bisa mungkin gitu. Kalau kayak maki-maki tapi ngomongnya cepet Neneng takut gitu. Gitu kalau sama Oki Bang Lolok. Aduh, seru banget itu. Ya, nah slide ketiga nih, slide ketiga. Apa? ini gue happy nanya yang ini, slide ketiga soalnya happy. Ada nggak materi stand up yang kalau lu bawain sekarang tuh anjir lu malu gitu, ngapain gue punya beat ini gitu? Ada! Itu kodian banget. Coba itu kodian banget Mario. Ih, males banget. Soalnya sih ada ini. sempat Ali Akbar Apa? pernah di super beatnya gini. Apa? Gak semua orang timur itu mukanya kayak gitu, gitu maksudnya nggak hitam gitu, seram gitu nggak. Ada kok orang timur yang ganteng kata dia. Saya gitu udah. Iya. Jokesnya kayak sambil senyum malu gitu kan. Iya. Gitu. Dia malu kalau dibawain sekarang. Kalau lu apa tuh? Aduh, Nenek tuh ada ya ini. Itu sumpah itu kodian banget sih. Sekarang itu kodian banget, Pak. Apa? Jadi kayak ayah Neneng tuh Ayah Neneng tuh orang Padang. Anjir, kenapa Neneng bikin materi itu sih? Gak apa-apa juga kali. Padang tuh pandai dagang. Udah ketahuan kan arahnya kemana? Saking sukanya dagang tuh, ayah Neneng semuanya didagangin gitu. Baju didagangin, terus baju didagangin, makanan didagangin, ibu Neneng ikut didagangin. Lah, Neneng marah, Neneng bilang sama ayah, ayah ibu kok didagangin aku enggak gitu. Oh ibu malu banget, coba itu tuh malu banget. Itu kan kodian banget ya. Itu kodian banget. Ya namanya, gue kenapa gue senangnya ini karena pasti semua komik itu dalam proses nulisnya punya yang kayak gini. Karena itu bagian dari kita. Bener. Ya mungkin malu kalau ceritain sekarang, tapi sebenarnya
ya harus melewati proses itu dulu kan, benar nggak sih? Iya, kadang tuh kalau misalnya itu kan kita malu ya nginget beat itu. Kadang tuh kayak kalau inget kita jadi ilfeel sama diri sendiri. Kalau misalnya inget gitu. Iya. Apa sih? Pansi, Gitu. apa sih? Dan gue sebel banget kalau lagi nongkrong apa gitu. Gue salah, nggak usah di luar lah, di rumah aja. Anak gue nyetel video gue suci, marah gue. Sumpah sama banget. Tapi kan itu nyebelin banget ya. Apalagi kalau kita lagi ngumpul komik-komik. Iya. Salah satu komik nyetel video kita lagi kompetisi. Itu nyebelin banget. Gue kemarin di bis Jambore, gue disetel video gue sebel banget. Sampai Adit matiin nggak? Udah ngapain sih di nyetel video ya? Anjir, itu katanya banyak komik yang disetel di situ ya. Iya, Videonya. Itu malu banget sih. Itu Neng nangis sih kalau gitu. Itu Makanya. Neng nangis kalau kayak gitu, malu soalnya. Jangan teman-teman ya, itu etika kalau ketemu komik jangan nyetel video kita di depan kita. Yang lebih yang ini ngaco lagi mah ada deh. Apa? Di setel aja marah. Bang Ari. Bang Ari. Sumpah. Ari kalau kita mau main bola video. Sumpah. Podcast itu Sumpah. nyok. Terus. Ya. Bor gimana, Bor? Ya udah wah ya udah. Anjir, malu banget. Ya kayak anjing tuh komik-komik kalau udah Sumpah. kumpul naik bisa ada Sumpah. TV-nya iya. Iya, nyebelin banget untuk Nenek gak ikut naik bis, untuk naik kereta. Jebel. Takut. Benci pasti jadi benci. Apalagi kadang kayak kalau misalnya yang nyetel tuh senior gitu. Nggak bisa bantah. Gitu kayak aduh mau marah tapi nggak enak ya. Tapi malu gitu. Takut. Iya, pasti punya beat jelek lah gue Iya, aja pasti, punya beat jelek. pasti. Jadi seru banget ini. Terakhir deh, terakhir. Nih, slide terakhir. Nih ya, sebelumnya thank you lo udah mau Makasih diajak juga, konten Vario. secara Beat Komika. Happy lah ya. Vario tuh salah satu komik yang komik-komik cewek atau komik-komik junior tuh pasti kombut ke dia. Karena selama stand up Nenek sangat dibantu banyak oleh dia kayak Vario nggak bisa, materinya belum jadi. Iya. Terus kayak kenapa open mic gak lucu gitu. Terus kayak coba gua ini aja ya Neng, gua ngebongkar aja ya Arafah tuh ya. Iya. Arafah tuh kayak sampai bengong, stres, depresi, dibantuin sama Vario nongkrong, lucu banget kayak Karena anak gua- sama bapak lagi. Karena gue seneng, karena seneng gue bukan lebih apa ya, bukannya untuk ngebantu apa gitu, pengen apa gitu, pengen diakuin, enggak, karena happy aja. Kayak sesama komik ngerasain Nge- deg-degannya. karena ini kan momen gede gitu, maksudnya ini pengen semuanya nggak pengen bagus gitu, nggak pengen jelek gitu, ya ayo lah gitu, Iya. ada semangatnya. Neng, di sejarah komika nih, Beat Komika nih, thank you lo udah mau mampir di konten ini. Ada nggak Bisa dong. komik siapa dan beatnya apa yang lo pengen lo tahu? Komik Siapa dan dan beatnya yang beatnya mana? apa yang pengen Neneng tahu? Yang pengen tahu sejarahnya gimana sih gitu. Oh, Ada aduh, nggak? ada. Nah, itu kan Satu aja, ini satu semuanya dua udah aja. tahu lah, Neng tuh suka Bang Abe. Abe, ya. Dia keren banget ya. Heeh. Kalau materi tuh kayak wah kacau gitu. Hmm. Ada beat dia tuh tentang kan semua beat dia tuh nggak bisa Dijelaskan. gitu. Tapi Neng tuh penasaran sama semua background beat dia. Kayak kenapa dia punya pemikiran yang kayak gitu? Oke. Karena semua beat dia tuh di luar pemikiran komik-komik lain. Ya ngelamunnya gimana tuh ya, ya, Kayak kok bisa dia ngedapetin ide itu di mana nggak ada komik lain yang ngebawain beat tentang itu. Iya, iya. Gitu, dan dia tuh seberani itu gitu. Ya. Semua beat dia sih Neneng kayak gila kayak semua orang kayak nonton Ya. dia tuh kaget-kaget terus Iya, kan. Kayak, iya. anjir kok bisa gitu. Ya kayak di Stand Up Fest kemarin nonton dia kan Itu napas sampai iya. Iya kayak sampai ngeri ngeliat penonton Iya, lain gitu. iya, Kayak iya, kita iya. ngeliat reaksi penonton lain itu nggak apa-apa ya kita ketawa ini gitu. iya. Bukan apa-apa, takut ada yang manah dari belakang Iya, gitu. tiba-tiba ada laser gitu ya. Dari tiba-tiba di kepala dia ada laser gitu. Iya, iya. Karena Gue juga termasuk orang yang penasaran sih Iya sama kan? Abe itu apa yang dipikirin sama dia, dilamunin sama dia sampai tercipta beat jahat itu. Dan ini saat menantikan Bang Abe tayang di sini supaya Neneng tahu gitu background story dari beat Bang Abe Iya. itu kayak gimana. Walaupun beatnya nggak bisa diceritain, paling nggak dia apa sih yang ada di pikiran lu gitu Iya. ya. Iya. Iya. Semoga gue dapet kesempatan Ya, ayo dong Vario. Tolong dong. Sekali lagi thank you Neng ya, Ya, udah makasih mampir di banyak Jalan Vario. Komika. Makasih. Ih, seneng deh. Katanya lu merit Neng. Sama siapa? Oh. Sama siapa? Ini ditambah tapi Neng tahu ini sama kali cut anjir.
Neneng mau merit teman-teman. Nggak ada. Oh enggak ya. Enggak. Saya nyari istri bukan suami ya, gimana? Karena udah bisa nafkain diri sendiri. Ya.